praktikumnya sistem respirasi non tumor ya. Ya, jadi di praktikum yang ini cuma ada 4 penyakit aja yang akan kita bahas. Itu pneumonia, TB, abses paru, dan ED. Nanti harus mengerti etiologi, patogenesis, kemudian makros-mikros ya, seperti biasanya. Oke, yang pertama dari TB dulu ya, atau tuberkulosis. Jadi sesuai namanya, tuberkulosis itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Kemudian yang penting diingat jenis prinsip penyebabnya, yaitu radang granulomatosa ya. Kemudian TB ini umumnya menyerang paru, tetapi bisa juga mengenai seluruh organ, kulit, usus itu bisa ya. Kemudian menurut WHO, TB itu adalah penyebab kematian terbanyak, terutama di negara-negara yang penduduknya padat ya, salah satunya Indonesia. Kemudian tadi etiologinya selain Mycobacterium tuberculosis ada Mycobacterium jenis yang lain, tapi yang utama itu pada manusia Mycobacterium tuberculosis ya, ini bentuknya batang tahan asam. Kemudian untuk transmisinya itu langsung melalui inhalasi udara ya. Jadi melalui droplet. Misalnya ada pasien yang kena TB, dia batuk kan. Kemudian dropletnya ini dia akan bertahan di udara selama 1 atau 2 jam. Nah, kalau misalnya dia kena sinar matahari, biasanya itu bisa mati. Tapi kalau dia di lingkungan yang lembab, gelap, itu biasanya nanti akan bertumbuh. Kemudian dihirup oleh orang yang sehat. Biasanya pertama-tama masuk ke paru, tetapi bisa juga dia menyebar ke organ yang lainnya ya, bisa ke kemana-mana, pokoknya tonsil, pleura, kemudian perikardium, ginjal, dan lain-lain. Nah, jadi usahakan kalau di rumah itu selalu kena sinar matahari. Ini yang kosannya nggak ada jendelanya. Nah, silakan ini ya, pindah. Kemudian untuk Mycobacterium bovis ini biasanya jarang. Dia biasa bisa terjadi pada manusia, tapi bisa juga pada hewan ya. Kalau ini biasanya akibat minum susu yang terkontaminasi. Kemudian ada juga Mycobacterium avium, itu lebih sering ditemukan pada pasien dengan AIDS. Nah, untuk TB itu ada 2, primer dan sekunder. Bedanya di mana nih? Yang primer dulu ya. Primer itu berarti orang itu belum pernah terpapar penyakit TB sebelumnya. Ya, jadi masih baru, belum pernah terekspos infeksi. Kemudian biasanya selalu dari paru ya awalnya. Nah, untuk yang TB primer ini kebanyakan dia sembuh atau istilahnya dorman. Dorman itu bakterinya sebetulnya masih ada, tetapi dia inaktif atau tidur gitu. Nah, hanya 5% yang berkembang menjadi gejala klinis. Kemudian TB primer ini dia bisa mengalami progresif ya, artinya infeksinya makin lama makin memburuk. Kemudian kalau pada dewasa sulit ditegakkan. Gambarannya mirip pneumonia bakterial akut, nanti kita bahas. Kemudian dia tadi bisa menyebar dari paru-paru ke organ yang lain, itu melalui jalur penyebaran limfohematokit, jadi melalui bisa pembuluh darah atau limfo. Nah, ini bisa kalau ke lapisan lining menjadi meningitis gitu ya, atau TB miliar, nanti kita bahas ya. Ini patogenesisnya yang perlu teman-teman ketahui. Sel utamanya itu adalah makrofag ya kalau di TB. Jadi si Mycobacterium ini nanti akan difagosit oleh makrofag. Nah, tetapi rupanya bakteri ini cukup pintar ya. Dia bisa memanipulasi termasuk hal-hal berikut. Jadi kan dia tahan asam, sehingga dia kalau di pH yang asam dia tidak akan mati.
mati, tetapi malah justru dia akan bereplikasi di dalam makrofagnya itu. Nah, untuk yang gambaran atas ini adalah gambaran yang terjadi 3 minggu setelah seseorang terpapar TB. Kemudian apa yang terjadi 3 minggu kemudian itu si makrofag itu akan mengaktifkan sel T ya. Kemudian, nah ini kalau sudah mulai muncul apa ya antibodinya itu, kalau anak-anak disuntik tuberkulin biasanya akan positif. Nah, kemudian makrofag yang teraktivasi ini dia mulai bisa membunuh bakteri, tentunya dengan mengaktifkan sel-sel yang lain. Tetapi kalau makrofag ini membunuh sel TB, dia akan membentuk suatu gambaran ya. Gambarannya khas yaitu radang granulomatosa. Nanti apa aja komponen radang granulomatosa kita lihat di slide berikutnya ya nanti. Nah, kemudian ini adalah gambaran makroskopik dari TB. Perlu diingat yang pertama, pada TB primer itu ada yang namanya focus cone. Focus cone itu yang ini panah yang merah. Jadi ada area, ini kan parenkim paru. Ada area yang putih, ini adalah area infeksinya ya. Dia warnanya abu-abu keputihan, mengalami konsolidasi. Ya, biasanya di tengahnya ada nekrosis berkejuan. Nah, kalau area konsolidasi ini ada di parenkim paru, namanya focus cone. Kemudian kalau focus cone ini mulai merambah, mulai ke kelenjar getah bening ya atau limfonodi, biasanya di hilus. Nah, ini disebut kompleks cone. Ya. Kemudian ada satu lagi yaitu kompleks Ranke. Kalau kompleks Ranke adalah kompleks cone yang mengalami fibrosis. Ini gambarnya cukup sulit, sudah saya cari belum nemu. Nah, ini yang tadi. Kalau focus cone, kompleks cone dan kompleks Ranke itu bisa dilihat di gambaran makroskopik ya di paru. Tetapi kalau yang reaksi radang granulomatosanya itu bisa kita amati di gambaran mikroskopik. Jadi namanya reaksi radang granulomatosa itu membentuk suatu tuberkel. Ini gambarannya ya. Satu ini tuh satu tuberkel. Komponennya apa saja? Yang pertama, di bagian tengah itu ada nekrosis berkejuan. Bisa ada, bisa enggak. Kemudian di pinggir nekrosisnya itu ada sel radang. Sel radangnya itu utamanya adalah sel radang kronis ya, tentu saja ya, limfosit dan juga epitelioid. Nah, epitelioid ini asalnya adalah makrofag yang mengalami pengaktifan. Kan tadi sel utamanya makrofag. Makrofag dalam bentuk aktif itu namanya histiosit epitelioid. Nah, kemudian yang menjadi hallmarknya TB atau ciri khasnya itu ada sel Datia Langhans ya, atau giant cell tipe Langhans. Giant cell tipe Langhans itu bentuknya yang B. Dia intinya berjejer di tepi seperti tapal kuda. Tetapi ada juga tipe Langhans yang tidak seperti tapal kuda, cuman dia intinya ngumpul di 2 kutub ya. Bedakan dengan yang benda asing. Yang benda asing itu intinya di tengah. Tetapi pada TB juga bisa ada giant cell tipe benda asing. Tetapi memang yang khasnya itu yang Langhans. Nah, ini tuberkelnya yang tadi. Di tengahnya itu bisa dengan nekrosis, bisa juga tidak ada. Nah, ini yang gambaran mikroskopiknya. Yang kiri atas dulu, nah ini adalah tuberkel. Kita lihat di tengahnya itu ada yang lebih pucat, ada yang lebih gelap ya pinknya. Ini area nekrosis. Kemudian di tengahnya, di pinggirnya ini adalah sel radang kronis. Kalau kita lihat dari perbesaran, memang ini ada suatu sel-sel yang kayak besar-besar gitu ya. Nah, ini adalah giant cell tipe Langhans. Ini kita lihat ininya berjejer di tepi ya, kayak tapal kuda.
Nah, kalau yang C ini adalah tuberkel yang tidak ada sentral nekrosisnya. Kemudian ini selain ada giant cell tipe Langhans juga ada limfosit dan histiosit. Mungkin besok di praktikum kita bisa lihat histiosit lebih jelas ya. Kemudian kalau gold standarnya TB itu dengan pewarnaan ini ya, yang udah belajar di mikro acid fast Nielsen ya. Nanti bakteri yang terulas positif itu warnanya merah. Nah, kalau yang tadi TB primer, sekarang yang sekunder. Kalau yang primer itu pada orang yang belum pernah terpapar. Kalau yang sekunder berarti sudah pernah terekspos. Nah, penyebabnya itu ada dua. Yang pertama bisa reaktivasi dari lesi primer yang tadi bakterinya dorman. Kemudian mungkin karena orang itu sedang sakit ya, sehingga imunnya turun. Kemudian bakterinya bisa aktif lagi. Atau bisa juga memang dia sudah sembuh tapi infeksi ulang dari luar juga bisa. Nah, kemudian bedanya dengan yang primer, untuk yang TB sekunder ini biasanya lokasi konsolidasinya itu di apex ya, di apex atau di bagian atas globus. Kemudian kalau yang TB sekunder ini lebih jarang melibatkan limfonodi. Selain itu, selain di apex itu cirinya adalah pada TB sekunder itu terbentuk kavitas. Kavitas itu adalah kayak ruang kosong ya. Nanti kita lihat di makrosnya. Kemudian, nah ini yang TB sekunder ini gejalanya itu malaise, kayak lelah badannya, kemudian anoreksia, berat badan turun, demam, keringat malam. Kemudian kalau sudah progresif itu produksi sputumnya meningkat, hemoptisis atau batuk darah, bisa juga dadanya nyeri. Ini beda dari gambaran TB primer tadi, kan ada fokus gland, kompleks gland. Nah, kalau yang TB sekunder ini konsolidasinya itu biasanya kecil-kecil, kemudian dia di apex ya, di apex. Terus fokus konsolidasinya itu berbatas tegas, warnanya bisa abu-abu, putih sampai kekuningan ya, karena itu namanya kan disebut nekrosis perkejuan. Kalau misalnya dia si lesi ini fokus-fokus kecilnya ini bisa menyatu membentuk fokus yang lebih besar. Nah, ini parenkim paru yang titik-titik ini loh, ini adalah konsolidasinya ya. Nah, dia bisa membentuk suatu lesi yang lebih besar yang seperti ditunjukkan di panah yang putih. Nah, kemudian TB itu juga bisa progresif ya. Artinya dia semakin bertambah berat gejalanya, itu biasanya terjadi pada pasien yang orang tua atau pasien dengan imun yang kurang bagus atau imunosupresi. Nah, biasanya nekrosisnya itu bisa makin lama makin melebar, meluas. Kemudian kalau lesinya itu melibatkan pembuluh darah, maka ketika pasiennya batuk bisa keluar darah atau namanya hemoptisis. Nah, kalau terapi, setelah terapi nekrosisnya itu nanti akan mengalami fibrosis. Kemudian ada juga selain yang progresif, TB-nya itu bisa menyebar ke organ yang lain atau disebut tuberkulosis miliaris sistemik. Jadi tadi dia menyebar lewat pembuluh darahnya. Nah, ciri-cirinya TB miliar itu fokus konsolidasinya dia menyebar merata dan bentuknya kecil. Kalau di keterangannya ini 2-4 mili, kecil-kecil seperti biji gitu, jadi namanya miliar. Ya, titiknya bisa kelihatan ya. Mungkin di PPT-nya masing-masing lebih jelas, sudah saya bagi ya.
Untuk gambarannya sekunder itu sama, tetap ada tuberkelnya. Nah ini mungkin gambarnya tidak sebaik yang TB primer yang tadi saya sebutkan, tapi masih bisa dikenali ya. Coba kira-kira yang ini komponen tuberkel yang apa? Perkijuan. Yang di tengah tadi? Nekrosis ya. Kemudian ini yang di tepinya adalah sel radang kronis, terutama yang C. Ini mungkin kalau di perbesaran kecil nggak bisa dibedakan, tapi harusnya sih limfosit dan histiosit epitelioid ya. Nah kalau yang B ini apa? Giant cell ya. Oke, jadi ini adalah ringkasannya. Ringkasannya kita mulai dari yang TB primer ya. Tadi kan ada infeksi masuk untuk pertama kalinya disebut TB primer. Nah ini nekrosis kaseosanya, dia ada 3 kemungkinan pada TB primer. Yang pertama sembuh. Kalau sembuh itu biasanya dia terbentuk jaringan parut ya atau scar pada nekrosisnya. Kemudian yang kedua bisa progresif, atau nanti kalau yang lebih berat dia bisa ke organ yang lain, itu disebut TB miliar. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua lesinya laten. Jadi organismenya itu dorman ya, tidak aktif. Kemudian setelah melewati TB primer itu ada TB sekunder. Tadi TB sekunder bisa disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama reaktivasi dari lesi yang dorman, atau yang kedua dia bisa infeksi ulang. Nah kemudian pada yang TB sekunder ini gambarannya lebih heboh ya. Selain ada nekrosis juga bisa ada kavitas. Kemudian dia juga sama, dia bisa progresif atau ke organ lain disebut TB miliar. Itu yang TB. Kemudian sekarang pneumonia. Nah pneumonia ini pada intinya adalah infeksi apapun yang terjadi di parenkim paru, bisa virus, bisa bakteri. Nah ini adalah pembagiannya ya. Ada juga pneumonia yang didapat ketika dirawat di rumah sakit, juga ada namanya hospital acquired pneumonia. Nah cuman kita tidak akan belajar lebih detail, cuman gambaran makros dan mikrosnya ya. Nah sebetulnya bagaimana pneumonia bisa terjadi? Ini adalah mekanisme pertahanan paru ya. Mungkin sudah ada kuliahnya. Jadi ada berbagai macam sistem imun yang ada di paru. Yang pertama dari kelenjar mukusnya, ini bisa mensekresi mukus yang akan menghalau bakterinya naik ke atas ya. Atau bisa juga dengan sel-sel radang seperti neutrofil, makrofag, dan yang lain. Nah ketika salah satu sistem imun ini mengalami kerusakan, nah tentu saja kemudian bakterinya akan mulai menimbulkan infeksi. Nah untuk yang community acquired acute pneumonia itu kadang-kadang ya didahului oleh infeksi di saluran respiratori atas. Mungkin misalnya habis batuk seperti radang tenggorokan, itu tiba-tiba bisa disertai dengan infeksi bakteri. Nah pada pneumonia ini bakterinya akan menyebabkan alveolus terisi eksudat radang, menyebabkan konsolidasi. Pada pneumonia ada 2 bentuk ya. Yang pertama bronkopneumonia lobular, atau biasanya kita sebut aja bronkopneumonia, dan yang kedua pneumonia lobaris. Nah mestinya ini sudah bisa dilihat. Kalau yang A berarti yang lobaris, karena dia cuma memenuhi 1 lobus paru. Sedangkan yang B itu yang bronkopneumonia ya. Jadi fokus konsolidasinya itu menyebar ada di kedua lobus. Nah ini sesuai dengan gambaran rongsennya juga bisa dibedakan. Kalau yang ini berarti yang bronkopneumonia. Ini yang panah putih ini fokusnya ada di lobus yang atas, ada juga yang di bawah. Nah kalau yang ini
dari gambaran rongsennya areanya lebih radio opak yang satu lobus ini, sehingga ini pneumonia yang lobaris. Kemudian tadi bronkopneumonia itu konsolidasinya tersebar di dua lobus ya biasanya. Kemudian terjadi pada anak, orang tua, kemudian atau orang-orang yang pokoknya yang punya penyakit lain seperti jantung, paru atau kanker, dan juga penyakit-penyakit yang seperti yang imunokompromis. Kemudian ini adalah histologi normalnya paru. Ini perlu diketahui dulu ya, alveolus yang normal itu yang isinya udara, jadi kosong. Nah, beda ya. Ini alveolus yang isinya udara. Ini dia isinya adalah sel radang. Nah, ini sudah pneumonia. Semua alveolusnya isinya adalah sel radang. Nah, sel radangnya apa saja? Biasanya tadi kalau TB radangnya granulomatosa, nah pneumonia radangnya supuratif ya. Kalau supuratif itu biasanya didominasi oleh yang neutrofil. Neutrofil itu biasanya intinya berlobus ya, bersegmen. Jadi mungkin kalau dilihat dari kejauhan seperti semut yang keinjak. Ya sekarang diperlihatkan ya. Kemudian komplikasinya itu kalau tidak diobati dari bronkopneumonia bisa menjadi pneumonia lobaris, abses, pleuritis, emphysema dan lain sebagainya. Nah kemudian ini yang lobaris, kalau yang lobaris itu pada dasarnya sama, cuman dia memenuhi satu lobus ya. Kemudian yang membedakan dengan bronkopneumonia, nah ini yang penting, silakan dihafalkan. Ada 4 stadium pneumonia lobaris. Yang pertama stadium komesti, yang kedua hepatisasi merah, 3 hepatisasi kelabu, 4 resolusi. Nah ini bedanya ya, ini dari sini jelas sekali terlihat. Kelihatan nggak sih? Yang kanan alveolusnya isinya udara ya. Yang kiri yang isinya eksudat radang. Oke, yang pertama dari stadium komesti dulu. Apa besok aja deh. Ya intinya komesti itu ini dinding, ini kan alveolus nih, ini alveolus. Dindingnya itu menebal ya. Dindingnya mulai menebal. Isinya sel radang tapi sedikit ya. Sel radangnya tadi apa yang PMN ya, yang neutrofil. Kemudian di dalam alveolusnya ini mulai ada sedikit cairan edim. Oke. Kemudian stadium berikutnya yang hepatisasi merah itu neutrofilnya kalau yang komesti sedikit, yang hepatisasi merah mulai agak banyak. Ya. Kemudian yang di sini yang juga mulai makin banyak adalah red blood cell atau eritrosit, sehingga dia warnanya merah. Nah, paru-parunya merah menyerupai jaringan hepar ya, namanya hepatisasi merah. Disebut hepatisasi merah karena parunya merah menyerupai jaringan hepar. Nah, kenapa merah? Karena banyak eritrosit. Oke, ini yang gambaran yang lebih besar. Ini adalah alveolus yang lumennya berisi sel radang, neutrofil, dan eritrosit. Nah, kemudian masuk di stadium berikutnya, itu neutrofilnya mulai sedikit karena mulai keluar makrofag ya yang akan memfagosit
sel-sel radang itu. Nah, pada hepatisasi kelabu yang paling banyak adalah fibrin. Karena itu warnanya mulai berangsur-angsur menjadi kelabu karena banyak fibrinnya. Nah, yang terakhir resolusinya belum ada. Nah, yang resolusi itu nanti sel radangnya ini sudah mulai berkurang ya. Kemudian ada komplikasinya, yang komplikasinya itu bisa abses paru, kemudian organisasi. Nah, pada organisasi ini tahap yang terakhir resolusinya itu tertunda, atau mungkin karena kebanyakan jaringan fibrin sehingga mengalami fibrosis ya. Lobusnya padat menyusut disebut karnifikasi. Atau bisa juga infeksinya dari parenkim paru dia menyebar ke pleura atau ke organ lain. Kalau ke jantung dia menjadi endokarditis, kalau ke mening menjadi meningitis gitu ya. Nah, ini organisasi, jadi seharusnya pada tahap resolusi kan ini semua isinya alveolus kan lisis ya karena mengalami proses fagositosis. Tetapi pada yang organisasi justru fibrinnya ini akan membentuk jaringan fibrosis yang memenuhi lumen alveolus. Nah, ini kalau sudah tahap lanjut fibrosisnya mulai menjadi solid ini ya. Nah, apa yang terjadi kalau ada organisasi lanjut? Tentu paru-parunya tidak bisa menangkap udara dengan baik ya, alveolusnya. Gimana mau terisi udara ya, soalnya ada jaringan parutnya. Nah, kemudian yang ketiga itu abses. Nah, kalau abses juga radangnya supuratif, cuman dia mulai ada nekrosisnya. Dan yang menjadi ciri itu ada kavitas atau ruangan kosong. Nah, untuk patogenesisnya itu ya tentu disebabkan oleh organisme. Ada 6 cara dia bisa menyebabkan abses paru. Yang pertama, mungkin aspirasi dari suatu materi yang infektif, tidak sengaja masuk ke tenggorokan ya. Kemudian bisa juga aspirasi dari isi gaster, atau ya tadi komplikasi mungkin pneumonia-nya tidak sembuh menjadi abses paru. Kemudian obstruksi bronkial, embolisme, dan juga penyebaran hematogen bakteri dari organ lain. Nah, untuk abses ini lesinya biasanya ini kavitasnya ya. Ukurannya bisa dari mili sampai 6 cm. Kemudian kebanyakan berada di paru sebelah kanan karena dia kan lebih vertikal daripada yang kiri. Nah, ini gambaran mikroskopiknya. Kalau abses dia membentuk kavitas suatu ruangan. Jadi kavitasnya ini tidak ada epitel pelapis ya. Kemudian kalau pada abses radangnya adalah radang supuratif. Artinya dia didominasi oleh neutrofil. Kadang-kadang kita bisa menemukan bakterinya itu di dalam sediaan mikroskopik. Nah, tapi untuk menentukan bakterinya apa tentu perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, misalnya kultur. Kemudian yang terakhir edem paru. Nah, kalau yang edem paru ini penyebabnya gangguan hemodinamik. Itu biasanya karena tekanan hidrostatik meningkat pada pasien dengan gagal jantung kiri, itu biasanya disertai edem paru. Nah, untuk gambaran makroskopiknya, paru-parunya akan basah dan berat karena isinya cairan. Nah, ini adalah penyebabnya ya. Bisa yang kardiogenik atau yang non-kardiogenik. Cuman paling banyak memang yang disebabkan oleh kardiogenik atau tekanan hidrostatiknya meningkat. Nah, ini gambaran makroskopiknya tadi. Paru-parunya itu tampak seperti berat ya dan kongesti, bengkak. Kemudian tampak basah ya, karena isinya memang cairan. Nah, ini untuk gambaran mikroskopiknya. Masih ingat ya, ini susunannya alveolus. Ini ada yang isinya udara, tapi sebagian kalau dilihat ada yang merah ya. Nah, yang merah ini adalah cairan
Transudat apa eksudat? Kalau pada edem berarti cairannya transudat ya. Kalau eksudat itu ada radangnya. Kan ini cairannya biasanya tidak bersih ya. Kalau ada sel radangnya mungkin hanya sedikit. Nah ini lebih jelas lagi, di alveolusnya itu isinya adalah cairan transudat. Nah kemudian yang menjadi ciri khasnya, jadi pada area yang ini dinding alveolus, kemudian lumennya isi cairan transudat. Nah ini ada pembuluh darah yang mengalami komesti ya. Ini pembuluh darah karena isinya adalah eritrosit. Nah kadang eritrositnya itu bisa lisis keluar dari pembuluh darah. Nah kemudian kalau dia keluar ke lumen, dia akan mengundang makrofag. Nah ini makrofagnya. Makrofagnya kemudian akan fagositosis eritrositnya tadi. Nah lihat yang sebelah kanan. Eritrosit itu kan mengandung pigmen hemosiderin ya isinya. Ketika dialisis, kemudian makrofagnya memakan eritrosit tersebut sehingga dia berwarna coklat. Nah ini disebut hemosiderofag atau disebut juga Hurtfringer cell. Nah ini juga menjadi tanda khas dari edem paru ya. Jadi selain pembuluh darah di septa alveoli melebar, ada cairan transudat, itu kadang juga bisa ditemukan hemosiderofag. Oke, selesai. Kemudian seperti biasa, besok kan yang ada satu kelompok yang praktikum. Sebelumnya ada yang mau ditanya? Cuman 4 ya, jadi bisa lah. Nah besok itu yang kelompok pertama akan mengerjakan tugas presesi ya. Kemudian tugas presesi dikumpul sebelum praktikum dimulai. Nah tugas presesinya itu menulis definisi dan etiopatogenesis dari keempat materi ini ya. TB, pneumonia, abses, dan edem. Nah kemudian supaya memfasilitasi teman-teman untuk belajar, presesinya ditulis tangannya. Kok kaget? Kadang kalau diketik itu ada yang pakai AI, ChatGPT, tinggal dikopas. Nah kalau ditulis tangan, teman-teman akan belajar 2 kali. Ya, jadi sambil nulis kan sambil membaca. Dan juga ini adalah akibat dari ada yang plagiarisme ya. Ada yang ketahuan, jadi dia tugas presisinya tuh benar-benar persis sama pluk-pluk, cuman bahkan nimnya aja tidak diganti. Nah, karena itu tugas presisinya ditulis tangannya. Tidak perlu ambisius, tidak perlu mengerjakan dengan lengkap. Ada tuh sampai yang berlembar-lembar. Ya itu juga bagus ya. Tetapi cukup etiologi dan definisi dan etiologi dan patogenesis. Di kertas folio ya. Jadi dengan begitu teman-teman bisa belajar. Kemudian selain presesi, besok ada pretest. Pretestnya dari materi OV ini aja ya. Tidak akan keluar kemana-mana. Silakan belajar saja. Nah terus selain pretest tentu ada post-test seperti biasa. Laporan buku besar itu
tidak perlu dipukul besok, biasanya kan mencicil beberapa ya. Nah itu nggak usah, nanti aja dipukul pas responsi sepertinya. Karena ada praktikum satu lagi tuh, praktikum yang tumor. Nah, ya pokoknya nanti diumumkan kabar. Terus apa lagi yang mau ditanya? Tadi kan kamu Ada lagi? lihat jamnya dong. Oh iya. Nah ini kita cuma ada Cuma ada 4 ya. Oke, kita cuma punya satu preparat ya sayangnya. Dia mending gak usah Cuma digambar. ada sampai preparat tuberkulosis, jadi nanti yang pneumonia, edem, abses nanti kita belajar dari slide virtual aja ya. Perlu digambar nggak? Soalnya memang abses, edem itu agak sulit mencari sediaan mikroskopik. Kalau TB memang banyak. Pulpen aku udah hilang. Maksudnya Udah udah yang habis misalnya. gara-gara PA kemarin. Coba. Udah kering. Minta dong Apa? catatan. Ini coret-coretan. Baik, kalau sudah tidak ada, Serius. kita cukupkan sekian ya. Nanti habis ini kuliahnya dokter Broto. Bisa nggak? Nggak bisa. Sejelek apa sih anjir? Dokter Broto online kan? Padahal masih ada loh. Real. Online kan? Baik, kalau tidak ada, cukup Offline nanti jam 11 lagi. lagi.